Oke, Bismillah. Ini kita mulai. Satu, dua, tiga. Halo semuanya, selamat datang. Belum ada tanda-tandanya. Harus bunyi dulu berarti. Satu, dua, tiga. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Tersajakanlah. Selamat datang kembali, pendengar setia. Di episode kali ini kita akan merayakan jembatan antara tradisi dan inovasi. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, seringkali kita merindukan suara otentik yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Malam ini, kita akan menjelajah ke dalam hutan Kalimantan, di mana kayu bersuara dan cerita leluhur diukir menjadi melodi. Saya sudah bersama Rang Ipang, yang kemarin habis tampil di Ekno Musik Festival di Taman Ismail Marzuki, di teater kecil ya? Teater kecil. Oke. Kita akan berbicara tentang sape, alat musik dawai tradisional dari suku Dayak yang kini menemukan dimensi baru di tangan Rang Ipang. Sape bukan sekedar instrumen, ia adalah sebuah bunyi yang menyimpan memori, spiritual dan simfoni alam. Dan malam ini saya merasa beruntung karena dikunjungi oleh seorang musisi yang telah membawa sape keluar dari zona viralismenya dia. Ya, menuju spektrum kontemporer yang begitu kaya raya. Selamat datang Bang Ipang. Selamat datang, terima kasih Ale. Iya. Terima kasih. Gue bisa diundang di sini. Iya, sebuah kehormatan Abang datang ke sini. Gue yang terhormat. Merasa terhormat gue. Kalau saya lihat dari penjabaran Abang tentang sape, Abang tuh menyajikan sesuatu yang out of the box. Dan saya tahu tidak mudah karena mendapat banyak pertentangan. Pasti. Karena Abang dianggap sedikit keluar dari jalur atau pakem sape itu sendiri. Coba bisa dijabarkan kenapa bisa pada akhirnya memilih sape dulu? Gue kenal sape itu 18 tahun yang lalu. Gue kenal sape. Oke, 18 tahun. Itu ya gue ulang lagi ceritanya. Gara-gara di sebuah paguyuban Dayak di Jakarta, itu gue ngeliat ada satu sape dipajang, itu udah berdebu, nggak jelas. Oke. Gue tanya ke orang-orang, kok nggak ada yang mainin sih? Gue sering udah berapa tahun ke situ kok ini sape dipajang mulu. Gue jujur waktu itu gue pengen aja takut. Oke. Gue pikir ada apa-apanya gitu. Gue tanya kenapa nggak dimainin? Ada teman jelaskan yang pengurus itu, pengurus sanggarnya. Wah, sape ini dipakai untuk acara A, B, C, D, tertentu gitu. Kalau nggak ada cara ya nggak dimainin, digantung aja begitu. Oke. Akhirnya gue minta izin ke salah satu sepuh situ. Boleh gue mainin? Boleh. Pas gue mainin, nah itu di situ titik awalnya tuh. Gue berasa kayak gue nyaman sama suara sape, tapi detik itu juga gue merasa kayak ini ada nggak beres buat gue pribadi gitu. Alasannya? Secara ergonomis tuh nggak enak. Oke. Ergonomisnya nggak enak. Ini kayu gede gitu, cuman lu cuma taruh di tengah cuma 3. Terus ini buat apa gitu? Ukiran-ukiran doang buat gue. Oke, ukiran oke, identitas, tapi buat gue sendiri sebagai musisi ya. Oke. Fokus gue adalah di eksplorasi. Jadi gue merasa kayak tangguh harus begini nih, buat nyentuh tengah senar tengahnya tuh. Kan main di tengah nih, kelihatan nih di tengah nih. Dimana begini sakit tuh, kayak gini sakit. Oke. Kemudian kalau gitar kan begini nih, ergonomis. Oke. Nah, pas gue main itu gue udah berasa kayak ini ada nggak beres buat gue pribadi gitu loh. Oke. Dari situ gue mulai ngikutin perkembangan sape. Gue banyak ngobrol lah sama berapa musisi sape juga hadir situ, ada juga ngobrol. Udah perkembangannya sampai 2020. Ya, 2020 gue belum fokus, belum kayak dedikasi gue belum mendedikasikan gue untuk bermain sape. Oke. Jadi gue cuma ngelihat, memantau teman-teman gue itu yang para pemain musisi sape itu, yang dari musisi yang lokal Malaysia, yang Sarawak. Gue lihat perkembangan mereka gitu. Gue jujur buat gue pribadi gue berasa boring. Jujur itu boring. Seriously? Jujur 5. Oh, why? Boring. Sape itu kan otentik tentang. Betul. Ya. 1-2 otentik. Oke. 100 orang main boring. Sekarang gini, misalnya
Katakanlah bahwa Abang itu adalah jembatan antara dua zaman. Seberapa besar batasan yang Abang tetapkan agar eksplorasi itu tidak kehilangan otentiknya dari spirit? Oke. Kalau secara spirit, gue malah spirit itu gue pakai pas pembentukan konstruksi sape itu Iya, sendiri. maksudnya kayak tidak melampaui batas antara inovasi dan penghormatan. Oke. Pertama, bentuk penghormatan gue adalah gue tidak merubah lagu yang sudah ada. Gue tidak langgar sama sekali. Apa-apa? Gimana? Tidak melanggar lagu yang sudah ada. Gue tidak merubah dan gue tidak menyentuh area itu. Oke. Gue nggak sentuh. Seandainya gue dapat tugas untuk memainkan lagu tradisional, taruhlah misalnya lagu Leto atau Leleng atau apapun, gue harus jadi ya apa tuh maksudnya gue harus berada di pakem yang sudah ada gitu. Yang sudah ada. Dan gue nggak memilih daerah itu. Oh, oke. Jadi gue benar lari gitu loh. Keluar dari Keluar. Udah Oke. gue tidak memainkan. Jadi gini, gue punya prinsip gini, gue memainkan sape, tapi gue tidak memainkan musik Dayak. Itu dua hal yang berbeda sih. Oh, lu memainkan sape. Gue memain musik. Oke. Bentuknya sape, fisik sape, tapi gue mengulankan musik, gue tidak mengulankan bunyi Dayak. Dan menurut gue itu ada sebuah pengulangan yang gue bikin kesel gini loh. Kan jadi jujur Oke. kesel. Oke. Semua orang memainkan lagu yang sama, semua main lagu yang sama, itu dan itu lagi jujur. Oke. Parah, buat gue sih parah. Ketika ada yang beranggapan bahwa Abang keluar dari pakem otentik spirit dari adat Dayak tentang sapi, karena memang sapi kan berasal dari sana. Betul. Oke, itu Kritikan itu datang justru waktu pertama gue bikin konstruksi sape yang 3 senar. Gue berangkat dari tradisional. oke. Bener-bener 3 senar dan posisinya tuh masih di tengah. Gue coba beradaptasi dengan yang sudah pakem gitu loh. Oke. Gue bikin sape, akhirnya gue bikin sendiri. Gue bikin konstruksi sendiri dengan 3 senar. Gue main tetap kok gue berasa nggak nyaman ya. Nah itu dengan 3 senar atau 4 senar itu aja gue udah menuai kritikan. Kenapa? Karena cara main gue tidak mau kejebak dengan teknik yang ada di umum orang-orang musisi sape mainin. Ya karena memang bunyi sape itu memang khas banget di telinga orang-orang, pasti sape nih. Betul. Iya. Betul. Pertanyaan besarnya adalah apa filosofi di balik harmonisasi yang Abang bikin sampai Abang keluar dari pakem itu? Apakah cuma karena boring kah? Pertama boring. Pertama dasarnya. Pertama dasar Oke. boring. Karena gue dari boring itu karena gue tahu ini ada ruang banyak loh. Ini ada banyak ruang banget Oke. buat eksplorasi. Kalau memang gini, kalau memang misalnya para seniman itu udah eksplorasi menurut gue ya, menurut Oke. penilaian gue, wah keren. Gue jadi penikmat. Tapi saat itu gue nggak bisa nikmatin gitu loh. Oke. Kok begini-gini doang. Jadi gimana ya? Kok nggak ada yang mulai? Ya udah Nggak gue ada yang memberanikan diri, gue udah mulai deh. Nggak ada yang mulai. Maksudnya nggak ada yang mulai berani Ada, mereka berani explore. Oke. Cuma eksplorasinya menurut gue tuh, kok lu jadi gini, eksplorasi gini nih. Oke. Menurut mereka keren itu adalah kalau lu bisa mainin lagu pop Dari sape. dari sape. Oke. Menurut gue itu bukan main sape. Maksud gue itu lu sama aja, lu lari juga dia pakem gitu loh. Oke. Lu berasa pengen jadi dibilang modern atau kontemporer tapi lu main lagu pop. Oke. Lagu yang viral, lu mainin. Oke. Tujuan mereka ada cuman buat nyari viral, Oke. monetize. Sekarang gini. Konstruksi ini Abang bikin sendiri. Gue bikin sendiri. Oke. Sape yang tradisional itu berapa senar? Awal 2, terus 3, Terus 3. berkembang jadi 4. Sekarang rata-rata mereka pakai 7. Pakai 7. Oke. Jadi satu buat melodi, satu melodi doang. Oke, coba saya tutup dulu nih catatan saya. Saya penasaran. Ini berapa senar? Ini yang gue bikin ampe 40. 40 40. gue bikin 40 senar. Oke, coba bisa di karena memang saya tidak mengerti sape. Iya, makanya saya coba bertanya apa yang melatar belakangi sampai 40 ini. Bisa dijelaskan nggak? Yang melatar belakangnya karena ini, gue bicara ruang. Oke. Ada ruang. Gue tuh berangkat dari desainer. Jadi gue tahu ini ada ruang yang kosong bisa dimanfaatkan. Oke. Gitu loh. Jadi selama ini sape itu cuma berfungsi di tengah. Ruang ini semua kosong, cuman titik beratnya pada ukiran doang menurut gue. Sayang eksplorasinya gitu loh. Bahwa
Sebenarnya sape ini kan kultusnya kayu. Oke. Itu bisa menghasilkan banyak hal bisa dihasilkan gitu. Oke. Salah satunya dari konstruksi kayunya aja. Oke. Nah untuk senarnya yang udah mereka bikin tuh 7. Tapi ya terbatas tidak ada pentatonis. Oke. Nah sementara kan gue melihat sape, prinsip gue tadi adalah gue memainkan musik, tidak memainkan musik Dayak. Gue main sape, bukan berarti gue mainin musik Dayak gitu. Wujudnya sape, tapi gue gak mainin musik Dayak. Gue udah komit di situ. Tapi abang tidak merubah namanya? Enggak. Tetap sape, abang menyebut ini sape? Sape. Oke. Dan misalnya apa yang sape, gue mainin sapenya sekarang dengan Dayak, gue mainin. Oke. Ini sape, misalnya ini sape ini dengan Papua Senario, ini gue tetap balikin Dayak ya. Gue gak mau rubah sama sekali. Sape ya sape di konstruksi yang bawah gitu. Oke. Dan gue kan ada konstruksi tengah, atas, Tadi, belakang. iya, tadi kan itu sudah abang coba mainkan. Sekarang apa yang abang sudah buat? Harmoni seperti apa untuk membedakan itu dari apa yang abang punya dengan sape tradisional? Misalnya gini, kalau tadi misalnya gue mainin lagu Dayak, oke. Kalau dari Dayak itu bukan Dayak, musik Dayak ya, gue bilang musik Dayak itu kayak gini. Basicnya ya, Oke. di sape itu cuman ada melodi satu nada kayak gini. Kita belajar ya, bukan belajar, maksud gue kasih apa tuh, gue jelasin. Sharing. Ya, gue jelasin ini dulu prinsip dari musik Dayak. Jadi prinsip musik sape itu gini. Jadi ada satu melodi, satu dikombinasi dengan sebuah ritme yang diulang-ulang. Jadi kayak gini ritmenya. Ritmenya kayak gini. Terus aja. Digabung. Itu baru sendiri. Oke. Biasanya mereka main dua. Yang berdua sama juga. Maksudnya sama itu? Sama. Harmoninya? Sama. Jadi kalau gue sebagai, kan gue berangkat dari latar musik rock, jazz, blues atau yang gue dengerin progressive rock atau banyak lah gue dengerin musik itu, menurut gue mubazir loh, kok sama semua, harusnya lu bisa ada eksplorasi lebih gitu loh, jangan sama semua gitu loh. Itu yang bikin gue kayak marah. Maksud gue sebagai praktisi musik ya, bukan karena sebagai latar belakang di satu sosial gue apa, bukan. Gue cuma sebagai musik aja. Jadi kalau misalnya abang tadi sudah, yang abang mainkan tadi itu adalah musik basic dari bukan sape. lagu, tapi basicnya gitu, cara teknik begitu. Oke. Boleh nggak kita kasih lihat penonton kalau abang ini memainkan harmoni yang memang abang sudah buat dari sape dengan 40 senar ini, yang memang keluar dari pakem tradisional sampai abang mampu mengklasifikasikan ini bahwa abang tidak boring dengan nada ini. Berangkat dari Dayak dulu ya, musik tradisional Dayak dulu. Whatever. Boleh. Makanya biar jelas gradasinya kenapa bisa berubah. Baik. Jadi ini tradisional Dayak kayak gini nih. Combine dengan senar yang ini baru gue tambah gue combine dengan sinasan yang bikin ya. Jadi gini nih kombinasinya. Bisa ya. Nah, sorry.
Ya kayak gitu sih mas gue belum komposisikan lagi, tapi ruang buat dikombinasikan daripada sekedar kita stuck di masih banyak gitu ruangnya. Gini, sejujurnya saya sangat terkagum dengan cara abang memainkan ini karena secara harmoni itu luar biasa luas. Pertanyaannya adalah, pasti ada orang yang mencintai Sape. Betul. Lalu melihat cara abang memainkan ini dan abang dianggap keluar dari pakem. Betul. Apakah suara-suara penolakan itu sudah ada sampai detik ini? Oh sudah sangat sudah. Sangat. Oh oke. Sangat ada. Bahkan dari teman-teman kecil gue yang di Kalimantan itu juga. Begitu gue share ke mereka, gue kasih tahu, gue lagi bikin Sape kontemporer. Tujuannya buat, ya gue udah seperti jelasin tadi. Begitu gue share ke mereka musik-musiknya. Oke. Walaupun ada sentuhan Dayaknya, tapi tetap dengan ada bumbu-bumbu yang lain itu mereka nggak terima. Jadi akhirnya gue dikatain, lu dengerin lagu Dayak lagi deh, gue ambil gitu. Kayak intinya lu belajar lagi deh gitu loh. Jadi respon abang pribadi atas suara-suara penolakan itu apa? Apa yang memperkuat diri abang untuk terus yakin mengkonstruksi Sape dengan 40 senar ini? Karena ya itu yang tadi gue bilang, gue melihat Sape itu bukan musik Dayak. Gue udah melihat Sape ya, gue bermain musik, gue nggak main musik Dayak dari awal. Tapi kan itu dari Dayak bang. Betul. Oke sekarang gini. Lu pernah main gitar nilon nggak? Iya main. Apa harus main klasik? Enggak sih. Bisa main keroncong kan, bisa main dangdut gitu loh. Oke. So what gitu loh. Atau lu tau biola? Oke. Wah, Vivaldi atau siapalah. Harus main lagu klasik, main biola. Bisa tuh main lagu-lagu lagu-lagu rohani Islam apapun ada. Oh iya. Lagu apa sih biasa kayak ibu-ibu kasidahan ada di biola. Oh oke. Jadi kalau ada anggapan bahwa abang ini, mohon maaf, dianggap merusak tradisi? Oh enggak dong. Enggak dong. Apa buktinya merusak? Siapa yang gue rugikan? Apa yang dirusak? Enggak ada bukti gue merusak. Gue tidak ada bukti merusak. Oke. Jadi kalau abang siap dengan suara penolakan yang merasa bahwa saya belum melanjutkan tapi sudah Oke, baiklah kalau kayak gitu. Ya, dari beberapa catatan saya sendiri ada satu pertanyaan lagi bahwa dari 40 senar ini tadi saya sedikit mendengar ada suara kecapi. Apakah? Gue nggak berani klaim itu. Gue nggak berani klaim kecapi. Oke. Tapi konstruksi nada iya. Konstruksi nada. Slendro dan pelok. Slendro dan pelok. Gue nggak berani klaim itu kecapi ya. Oh gitu. Gak berani. Iya karena gak berani. Pengetahuan musik saya masih kurang, jadi kayak saya hanya sedikit mendengar langsung kayak terbersit ada suara itu. Jadi ada berapa jenis suara? Pentatonis Dayak di bawah. Oke. Pentatonis Dayak, penta tuh 5. Oke. Gue tetap keep 5. Oke. Sementara yang lagi beredar sekarang yang orang-orang main itu padat, udah kayak gitar listrik malah. Rapat. Gue enggak. Apanya? Sapenya? Ini konstruksi fretnya, mereka tuh rapat. Oh oke. Jadi nadanya tuh nada pop. Ntar gue enggak, gue masih nada penta gue pakai gitu loh. Cuma orang nggak melihat itu gitu loh. Makanya begitu diajak ngejam lagu ini nggak bisa karena konstruksi gue terbatas. Gue membatasi konstruksi Dayak. Gue nggak bisa kemana-mana jujur. Kayak kemarin lu bilang nanti ke FK gue nggak ada ya. Oh iya kemarin betul. Teman-teman kemarin saya sempat diminta Bang Ipang juga untuk tampil membacakan puisi diiringi dengan Sape yang sudah dikonstruksi ulang. Terus saya merequest Bang nanti coba mainin dari FKE. Terus Bang Ipang bilang kayak apa jawabannya? Nggak ada. Karena gue pakai konstruksi asli. Oke. Itu cuma orang nggak lihat itu kan. Penta jadi ada do re mi sol la. Udah. Do re mi sol la. That's it. Kalau yang atasnya itu apa? Nah, di atas beda lagi. Apa di atas tuh? ini gue mainnya slendro. Slendro. Do mi fa la. Coba itu dicombine bisa? Sangat bisa. Oh, coba. Kita mau dengar. Tapi jangan maksudnya gini, tidak sekali lagi tidak main musik Dayak ya. Oke. Gue cuma main konstruksi pentatonis dan konstruksinya gue main. Oke, siap. Misalnya gini. Ini pentatonis yang di
udah combine nih. Kalau di combine udah nggak berasa lagi, selain ini kan Dayak nih kan. Do re mi sol la. Ini Dayak. Oke. Tapi gue gabung dengan si Slendro. Ini Slendro. Nah begitu udah gabung udah nggak berasa lagi Slendro dan Dayaknya. Jadi kayak gini nih. Gue gabung nih. Nih, maksudnya gue nggak berubah nih. Gue tetap pakai satu senar sama ini Slendro. Yang satu senar yang Dayak ini. Tanpa, itu indah banget loh bang, itu indah banget loh, serius. Maksudnya gue membuktikan gini, gue main tanpa mikir. Oke. Tanpa mikir, jadi konstruksi ini, dan gue buktikan teman-teman gue yang belum pernah megang sape. Oke. Mungkin udah pernah megang, gitu main kok. Gue juga, lo nggak salah pernah megang dulu yang lama ya. Lu pernah megang lo kita dulu, udah pernah lu pegang, lupa lu. Sape yang tradisional ya? Enggak, yang gue yang 4 senar dulu yang lama. Ada yang awal. Iya. Yang lu main ke rumah gue. Iya betul. Itu langsung jadi. Oke. Karena, itu tradisional atau memang? Secara konstruksi tradisional. Oke. Cuman fretnya gue modif. Tapi tetap do re mi tetap penta gitu. Cuman kalau belum gue jelasin di sape Dayak tuh. Coba pelan fret, kita jelasin dulu. Coba. Di fret. Okay. Sape Dayak tuh cuma satu senar doang. Satu senar fretnya. Kalau ini enggak, fret gue tuh sampai ke atas, kelihatan sampai atas tuh. Okay. Artinya gue bisa bermain. Jadi kalau di sape Dayak tuh bermain tuh secara horizontal doang. Begini aja, lurus aja. Okay. Ini nggak bisa ke atas. Ke atas tuh kayak kecapi, kosong, ada fret. Jadi 7 senar itu yang dipetik cuma 1. Yang lainnya 6-nya nggak bisa dipetik. Itu memang gue, ini kok kayak mubazir. Akhirnya gue bikin fret ke atas. Akhirnya gue bisa main horizontal, dan gue bisa main vertikal. Akhirnya gue bisa membentuk chord. Nah yang main itu udah konstruksi yang gue modif, makanya lumayan jadi. Oke. Gitu. Tapi ada nggak sebagian orang dari Kalimantan yang mendukung abang? Ada. Apa responnya? Mereka ya punya kegelisahan yang sama. Oh, berarti ini nggak abang doang sebenarnya. Nggak gue doang. Oke. Nggak gue doang. Oke, bisa dikatakan bahwa abang menangkap respon itu ya? Iya. Jadi sebelum gue bikin, emang gue ngobrol dulu sama mereka. Gimana tuh? Jadi berapa seniman sape, dia kan guru sebenarnya, dia guru. Dia ngomong. Boleh ngerokok bang? Santai. Aman. Coba. Kayak ini terlalu. Gue diajarin ngerokok sama dia. Oke. Oke, jadi dia guru sape. Oke. Dia ngomong sendiri ke gue kayak gini, bang, aku tuh bosan bang. Kok kayak gini terus ya, jujur. Di sini ngomong di guru sape. Kayak gini terus tuh apa? Nadanya serius. Lu kan cuma ada do re mi sol la, do re mi sol la dengan konstruksi, kebayang gak lo? Lu cuma bisa main do re mi sol la, satu senar doang. Coba mau jadi apa? Bukan mau jadi apa, maksudnya ya begitu, terimalah gitu. Ini kan itu tradisional. Cuman kalau gini, kalau kita ada dikondisikan itu dari sebuah musik tradisional, is okay gitu loh. Gue menghargai itu dan gue suka. Itu magis. Efeknya adalah menghipnotis karena pengulangan nada. Oke, ada benar. Repetisi di situ kan? Sangat. Oke. Efeknya hipnotis. Tapi kebutuhannya kan sekarang udah beda gitu loh. Nah, si guru ini ngomong gini, bang, aku tuh pengen bang, ini bahasa Pontianaknya nih. Yeah. Aku tuh pengen bang, main sape itu main blues. Nah, kok bikin lah. Baru kebongkar ternyata. Jadi sape merespon blues. Ya. Kehadiran etnik. Betul. Untuk merespon blues. Sama kayak musisi di Mali, musisi Mali punya gitar listrik gitu main blues, jadinya bukan blues yang kayak kita dengar orang-orang bule main blues, enggak. Orang Afrika Mali main blues itu beda banget. Oke. Alat sama, tapi soulnya, jiwanya nggak bisa dibohongin, itu soul Mali. Nah, si guru sape ini dia ngomong dia pengen main musik blues pakai sape. Gue dukung, bikin. Waktu itu gue belum dedikasi untuk sape. Baru kebongkar, ternyata mereka pernah eksplorasi macam-macam, diserang oleh para sesepuh. Dari? Sesepuh sape. Oke. Mereka diserang anak-anak muda ini. Beberapa musisi apakah ada yang sudah merespon?
Sudah merespon. Jadi tapi balik lagi, ini bicara wawasan audio gue tuh, gue terlalu abstrak kali ya, terlalu banyak, terlalu campur aduk. Jadi begitu gue melihat, oke, nice gitu, mereka udah coba sampai combine dengan musik rock. Oke. Tapi yang gue pengen adalah jangan menonjol rocknya, tapi apa tuh jiwa sapenya keluarin, bukan musik gaya kayaknya. Sapenya harus menonjol. Sape. Jadi kita bicara sape. Betul, sape, bukan musik dayaknya. Jadi gini, lu coba deh, lu jajarin gitaris rock dan pemain sape, mana lebih atraktif? Nggak berani ngomong sih. Gitaris rock, dia bisa Oke. proses dengan sound yang depth bisa. Kalau Oke. sape kan begini dong, enggak. Di situ gue pikir, anjir enggak nih. Gue bisa bikin sape jadi atraktif, seatraktif musisi rock. Makanya begitu, di situ salah satu macam pemicu gue. Akhirnya gue mengcombine segala disiplin yang gue pernah dapat sebagai musisi rock segala macam, gue masukin ke sape dan buktikan itu bisa. Dan bisa. Beberapa teman merespon, oh bisa kayak gini, bisa. Tapi berapa juga emang udah seperti tadi yang gue cerita itu, penolakan banyak. Iya. Karena memang bisa dikatakan bahwa abang itu merubah identitas. Pasti ada suara itu. Oke, suara, gue Iya, setuju. bahwa Gue setuju. sudah sangat lekat sape dengan Dayak. Tiba-tiba abang hadir dengan pemahaman entah apapun latar Ya. belakangnya, lalu orang akan merespon bahwa abang merubah identitas. Oke. How? Nggak, oke, gue setuju. Yang merasa dirubah itu mereka, bukan gue. Oke. Jadi gini, kalau gue merubah itu terjadi perubahan besar di sana. Enggak, terjadi, tetap mereka stay gitu kan. Abang orang mana sih? Gue orang Kalimantan, gue suku Iban. Oke. Baik. Gue suku Iban, gue orang Dayak. Oke. Gitu loh. Gue merasa nggak ada yang gue rusak. Gue sebagai seniman, gue tahu etika gitu loh. Gue flaget, gue nggak meniru lagu siapapun, gue nggak merusak lagu apapun, nggak ada satupun lagu yang gue bawain lagu Dayak yang gue bawa gue acak-acak, enggak. Oke. Tadi abang ngomong etika. Etika seperti apa yang abang jaga? Misalnya gini, ada lagu tradisional, taruh lagu Leto, gue bikin gue acak-acak gitu loh, gue jadi empang, gue juga kasih distorsi, gue nggak begitu, gue menghargai lagu ini sakral gitu. Oke. Nah, kan gue nggak menyentuh daerah itu, dan gue menghargai. Jadi gini, gue bicara porsi gue di sape, gue memposisikan gue nggak, bukan pemain tradisional. Gue sangat yakin dan percaya teman-teman gue yang lain yang tradisional, silakan lu bergelut di situ, gue nggak akan. Dengan menjaga otentiknya dia. Mereka menjaga, jangan gue gitu. Gue nggak di situ ranah gue. Oke. Terus juga ini ada ranah baru yang gue coba bikin, gue menciptakan ruang baru sebenarnya gitu, buat penawaran baru sebenarnya. Emang berat sih karena baru ya. Ya tadi yang gue bilang itu aja, apakah tidak ada penolakan saat zaman dulu, misalnya yang tadi gue bilang, lu main gitar nilon ya, kok lu nggak main klasik, atau kok lu nggak main flamingo gitu. Oke. Kan kayak gitu sebenarnya. Cuman hebatnya industri gitar tidak melarang itu, karena menurut dia komoditi bagus dong, banyak orang yang merespon gitar dengan cara mereka masing-masing, kan akhirnya gitar jadi populer, terbukti dibanding alat tradisional yang lain, gitar paling populer. Oke. Karena simple bang. Betul, dan orang bebas mau Simple. ngapain aja, eksplorasi apapun. Dan boleh. abang bisa melihat itu bahwa sama-sama dari kayu Senar, dengan senar. semua konstruksi dari resonansi semua gitu. Udah sejauh itu abang lihat. Iya dong, gue lihat itu. Oke. Tapi gitar kan bisa dimainkan sekalian bernyanyi. Mungkin nggak sampai suatu saat nanti akan begitu? Sangat mungkin. Di sape gue yang konstruksi kedua, Oke. gue bikin mode sape tradisional banget, gue pakai tipe tradisional. Sorry. Ini konstruksi keberapa? Yang ketujuh, Oke. desain ketujuh. Yang kedua gue tuh konstruksinya, bentuknya tuh benar-benar gue pakai tiplek, gue ambil yang dari Sabah nggak salah, Sabah. Oke. Iban yang Malaysia, gue ambil konstruksi. Tapi fretnya gue bikin fret gitar. Suara tetap sape, karena apa? Konstruksi kayunya, resonansinya akan mengeluarkan sound kayak sape, itu nggak bisa dibohongin. Kan nggak ada hole. Oke. Gitar ada hole kan? Iya ada. Jadi resonansi kalau gitar tuh resonansi di belakang. Di sini kan neck, nggak menghasilkan suara. Nah sape itu resonansinya tuh dari sini nih, apa yang kepencet itu yang keluar.
Oke. Itu menjadi ciri khas sound sape sebenarnya. Situ soundnya gitu loh. Suara yang keluar gitu loh. Frekuensi yang ini sape. Nggak akan dapat di instrumen lain nih. Iya betul. Jadi karena konstruksi ini loh, fret ketemu langsung si resonansi suaranya. Oke. Beda. India resonansinya semua di belakang. Cina pipa yang kayak gitar itu semua di belakang. Gitar di belakang, ada hole-nya kan. Sampai itu enggak satu-satunya konstruksi yang mungkin enggak salah satunya. Saat ini yang gue tahu cuma sape yang konstruksi, maksudnya resonansi suara tuh satu badan full. Jadi apa yang gue pencet itu resonansi suara ada di sini semua. Ya kan suaranya kayak gitu, agak-agak bindeng suara sape itu kalau lu denger. Iya. Khas gitu. Makanya khas banget gue bilang. Betul. Oke, siap. Itu sih yang gue lihat. Oke. Ya, dengan sape yang hari ini sudah dikenal secara internasional, bagaimana Abang melihat peran seni sebagai medium diplomasi budaya? Apakah legacy yang paling Abang inginkan dan Abang ingin tinggalkan bagi generasi penerus yang mungkin nanti akan menyentuh apa yang Abang sedang rencanakan dan cita-citakan ini? Iya. Jadi respon Abang? Kalau legacy, gue nggak tahu ini legacy atau tidak. Bisa jadi gue juga nggak tahu. Bisa jadi gue juga yang hilang semuanya. Bisa jadi gue yang kalah, gue nggak tahu. Tapi gini, satu hal yang gue pengen buktikan ada lagi nih. Gue pengen lo satu hari, gue ke negara manapun misalnya, ke daerah apapun terserah deh. Gue ketemu dengan pemusisi dia main piano, satu lagi main kontrabas. Oke. Terus main funk. Gue pengen sampai itu bisa hadir, nggak cuma sekedar cuma pajangan doang, nggak. Dia bisa stand out di antara piano dan upright jazz itu. Dan dia punya tempat di situ. Punya tempat. Jadi nggak sementara ini yang saat ini gue lihat cuma sebagai pajangan dan tempelan doang. Banyak acara lihat deh, acara kenegaraan ada pemain sape, tapi kok lu cuma nempel ya, gue sedih. Oke. Lihat aja, nempel doang. Nempel. Jadi sekarang lu sudah memperlakukan sape sebagai daily activity? Daily activity dibilang gue bangun tidur, gue nggak ngerokok. Yang gue sentuh pertama adalah sape. Oh my goodness, seriously? Serius, sampai sehari ini gue masih latihan terus. Oke. Adakah yang Abang ingin sampaikan ke penonton tentang, I don't know, tentang apa nih? Tentang harapan, impian, cita-cita, atau penjelasan sedikit terhadap orang yang kontra sama Abang? Mungkin dia akan menonton video ini. Oke. Buat para seniman, musisi sape, kehadiran instrumen gue ini, saya ini bukannya bertujuan untuk menghancurkan atau merubah, enggak gitu, atau mendiskreditkan sesuatu yang tradisional, enggak, sama sekali enggak. Justru gini, saya punya cita-cita kita pada akhirnya dengan jalan apapun kita tuh beriringan. Iringannya adalah, endingnya adalah sape dikenal luas, lebih luas lagi seluruh dunia gitu, seluruh penjuru dunia. Dan terbukti sape bisa beradaptasi dengan musik apapun, dengan genre apapun, jadi nggak terbatas. Tapi kita nggak harus membunuh yang namanya tradisional, nggak, tetap harus dijaga gitu loh. Bentuk ini sebagai penawaran baru gitu. Dan emang saya sendiri udah buktiin, maksudnya gini, sape tidak terjebak di tradisional. Apalagi lu tahu kan gue punya komunitas kontemporer. Oke, ya tahu. Dan hadir sape, bener hadir. Di Dan tengah jujur, tarian, visual, apapun gue bisa buktikan. Karena memang teman-teman saya sudah melihat kemarin juga Bang Ipang berkolaborasi dengan instrumen non tradisional ya. Ya, dengan DJ segala macam, tapi tetap at the end orang pasti bertanya, "Kak, itu alat musik apa?" Itu nggak mau pengen. Oke. Selalu gue buktiin sampai kemarin orang bertanya, "Lu alat musik apa?" Dan yang gue omongin apa pertama? Ini sape. Oke. Gue nggak peduli orang marah nggak, tapi yang pertama gue bawa ini sape gitu. Gue nggak ada maksud lain gitu. Sape. Betul, kok sape beda, baru gue ceritain ini versi gue. Oke. Ya. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Kita telah mendengar bukan hanya musik untuk saya, tapi juga manifesto seni dari seorang Rang Ipang. Apa yang Rang Ipang lakukan adalah membuktikan bahwa tradisi bukan museum.
Wah, itu yang gua melainkan laboratorium yang terus hidup dan berevolusi, teman-teman. Ya, ada pesan dan kesan terakhir untuk para penonton atau kalian teman-teman yang sudah menonton ini, baik yang mendukung Rang Ipang dengan Sape 40 senarnya ataupun yang kontra, boleh. Gue jelasin lagi nggak? Oh ya, oke, coba. Konstruksi senar. Oh, baik, siap. Ini gue jelasin senar nih. Oke, tadi siap. kan baru Oke. jumlah 40. Oke, siap. Oke, baik. Jadi gini, di konstruksi Dayak, sape musik Dayak itu cuma gini suaranya. Oke, jelas ya. Di senar 2 beda lagi. Lu pernah tahu nggak gitar fretless, bass fretless? Tahu. Kayak gini nih. Tanpa efek loh. Gue main konstruksi. Oke. Oke. Itu gue menghadirkan itu. Gue jadi gue nggak beradaptasi fretless. Gue masukin. Kemarin waktu Gue main India juga kalau lu ingat. Bang Ipang main di Ekno Musik itu Main ada India. suara bass gitu loh. Ya ini bassnya nih. Bassnya tuh fretless. Oh iya. Ya, kemarin tuh jelas banget, Oh, teman-teman. yang itu beda lagi. Gue main efek. Gue bawa demo. Coba. Aduh, kaki gue kesemutan lagi. Tata. Oh ini jadi ini. Oh di part kedua gue banget. Jadi gini. Gitu kan maksud. Ada pas ya. Ya, Gue ya. kombinasi dengan efek. Oke. Saya sih sebenarnya suka. Tapi memang penuh dengan kebiasaan yang harus dibiasakan mendengar ini dan melihat abang. Mungkin mereka yang hari ini sedang kontra mungkin belum terbiasa. Gue percaya itu. mendengarnya itu sih. Itu Belum aja. terbiasa aja. Belum terbiasa aja. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu Siap. podcast dengan Rang Ipang. Kalau misalnya ada kesan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Bebas. Kalau misalnya ada hal-hal yang harus diutarakan atau nanti kita Setuju. bisa lanjutkan di part selanjutnya, teman-teman. Kalau kayak gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Salam. Salam.